penyembelihan berdasarkan dari beberapa kitab yang mungkin bisa kita minta petunjuk atau arahannya kira-kira yang sebenarnya menurut kita apa dan bagaimana cara mungkin bisa sharing ke teman-teman juleha yang ada di Kalimantan Tengah ya terkait teknik penyembelihan. Ya syukur mungkin nanti kalian ada semacam SOP-nya bagaimana termasuk penanganan sapi yang lepas atau liar itu kalau ada di kitab dari tuan-tuan guru kita. Mohon bisa memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viralnya terkait masalah teknik penyembelihan sebenarnya saya melihat dari kegiatan-kegiatan sertifikasi panganan, karena memang ketika sertifikasi terutama BNSP mereka menekankan kita itu untuk memotong dengan teknik atau style gaya tarik gitu. Gaya tarik ya. Gaya tarik sebenarnya kan memang kemampuan orang kan berbeda-beda karena menurut kebiasaan mereka juga kan orangnya. Sedangkan kan di BNSP itu general secara umum itu ada orang yang memang dari perwakilan DNI yang mereka biasa motong dengan teknik dengan cara mendorong. Kalau yang menurut hemat saya seharusnya terkait sertifikasi apapun stylenya itu dipersilakan, yang penting cara memotongnya itu harus dengan sesuai SOP, artinya memutuskan rukun dan mati dengan satu gerakan atau menarik dengan satu gerakan, artinya yang disebut dengan dapatan wahdatan. Cuma kadang-kadang terkait penyembelihan kita diarahkan bagi orang yang memiliki kebiasaan itu dengan gaya dorong lalu diganti dengan SOP harus dengan cara narik. Ini kadang-kadang sulit karena memang dia di luar kebiasaan mereka, makanya sering terjadi trouble dan itu juga nggak lurus akhirnya begitu. Sedangkan memang kesunahan itu yang kita lihat dari kitab Fiqh Madhab Syafi'i dan di dalam kitab Qudul Habib juga ada keterangannya, wa yustahabu imrurus sikini bikuatin wa tahammulin liyakuna ada'a asra'a wa ashala. Jadi disunahkan menyembelih hewan kurban itu, alatnya itu dengan cara menjalankan pisau. Ya, jadi dijalankan pisau, bukan sekedar tekan doang ya dengan kekuatan, tapi harus dijalankan. Banyak beredar orang ketika menyembelih hewan itu karena faktor tajam nih ditekan doang renang, padahal itu kurang bagus. Harusnya dijalankan pisau, tujuan untuk membuka kulit pada hewan tersebut. Dijalankan pisau dengan tekanan dan kekuatan, yang tujuan apa? Dengan cara zahaban wa'udan, pergi dan pulang. Yang tujuannya, alatnya adalah memberikan kemudahan dan memberikan daya secara cepat. Artinya dengan metode kita mendorong itu lebih gampang dan lebih cepat. Tujuannya itu karena memang kalau kita nggak terbiasa dengan gaya narik, pastinya ketika ini tidak terbuka kulitnya atau tidak terputus hukum dan itu ada sulit kita kembalikan kembali. Ya, mungkin kita juga pernah merasakan hal itu. Makanya hal itu disunahkan terkait bagaimana cara memotong yang cepat dan mudah. Jadi mendorong, lalu untuk memastikan rukun dan mar'i agar terputus, maka biasanya dikembalikan kembali. Jadi itu cara terkait pemotongan hewan kurban. Jadi di samping harus tajam, dan kedua teknik penyembelihannya pun harus tepat. Dan ketiga, pemegang pala dan gelambiran itu yang harus diperhatikan, karena memang bahasanya setajam apapun pisau, kalau tidak ada kerjasama antara pemegang pala terus pengencang gelambir, artinya ada yang narik gelambir, itu harus diperhatikan. Intinya tidak akan sempurna penyembelihan kalau tidak ada kerjasama tim terkait masalah alatnya, memegang palanya, yang memperkencang gelambirnya, maka tidak bakal sempurna. Artinya ini bukan satu kesatuan di dalam kesempurnaan di dalam menyembelih hewan. Dan di samping itu, inilah bentuk ikhtiar. Dan ketika itu sudah dilaksanakan, semua kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang segala apapun yang kita rencanakan, kalau Allah tidak memberikan, menamakan dengan kudratnya, maka insya Allah hal tersebut tidak bakal terjadi. Artinya ikhtiarnya dulu dilakukan, maka
segala sesuatu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terkait masalah alat penyembelihan. Karena juga alat merupakan rukun di dalam penyembelihan yang kita kudu ketahui bersama. Banyak orang yang menginformasikan terkait alat penyembelihan itu yang sering kita dapat nih, Pak Nanang, ada di dalam hadis itu bahwasanya Nabi melarang menggunakan pisau yang terbuat dari apa tuh Pak Nanang, gigi dan tulang ya Pak Nanang ya. Iya. Memang hal itu tepat karena memang itu dijadikan sebagai alat penyembelih. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya dijadikan aksesoris Pak Nanang? Ya, semacam gagangnya. Hal ini tidak termasuk karena memang dari ta'rif alat itu kan kuluma yajruhu, setiap perkara yang dapat melukai. Berarti mafhumnya yang kita bisa pahami ketika memang sesuatu perkara tidak bisa melukai, tidak bisa menyayat, tidak bisa merobek, maka tidak termasuk di dalamnya penanangnya. Ya, makanya hal itu bisa kita pahami ketika gigi, taring, atau bahasanya tanduk. Wakiasu, pengkiasannya kan sebenarnya tanduk itu dari tulang. Maka ketika itu dijadikan alat dan bisa menyembelih, maka ini diharamkan. Tapi ketika memang sifatnya itu hanya aksesoris, yakni gagang, ada sarung, maka ini tidak termasuk di dalamnya. Karena mengetahui hukum harus kita ketahui takrif atau definisinya terlebih dahulu, baik makna lugo, bahasa ataupun makna istilah. Setelah itu baru kita bisa menyimpulkan terkait masalah hukum haram dan tidaknya. Jadi jangan langsung kita katakan memakai pisau dengan gagang bertanduk itu haram hukumnya. Artinya harus ditasawur terlebih dahulu. Begitu kira-kira penanganan. Apalagi kita akan ngobrol tentang terkait penanganan sapi liar atau sapi yang lepas dari tali ikatan itu gimana itu? Sesuai mungkin ada informasi dari kitab-kitab yang ada itu. Kalau dalam kitab-kitab kita belum dapat tuh penanganan. Ya. Tapi pengalaman kami terkait masalah penyembelihan dengan hewan-hewan yang liar biasanya, atau hewan-hewan yang memang tadinya tidak liar menjadi liar, itu biasanya kita ketika ingin menyembelih ada istilahnya perkenalan terlebih dahulu pada kami biasanya seperti itu. Artinya besok kita nyembelih, maka kita malamnya atau sorenya kita tinjau terlebih dahulu hewan tersebut. Kita biar dapat chemistry-nya gitu kan. Ya. Satu biasanya yang kita lakukan seperti itu. Yang kedua biasanya kalau kita menghadapi hewan-hewan liar, maka yang sering kita sampaikan adalah sesuatu yang disebut dengan makdur, keadaan yang biasa itu bisa berubah hukum menjadi tidak biasa. Maka ketika memang tadinya biasa menjadi tidak biasa, maka cara metode penyembelihannya pun berbeda dengan yang tadi normal menjadi abnormal. Kalau normal kita berarti menggunakan metode gerakah penyembelihan secara normal, yakni memutuskan kulkum dan mar'i dan wadajain. Gitu. Bagaimana kalau abnormal yang tadinya biasa menjadi tidak biasa? Maka metodenya dengan menggunakan al-akru, yakni penyayatan di bagian mana saja ketika kita melihat hewan itu tangar atau stres yang bisa menjadikan seseorang itu apa yang kita bahasakan ya, membahayakan gitu, baik diri kita ataupun orang banyak ataupun benda-benda yang ada di sekitarnya, maka kita bisa menggunakan dengan metode al-akru. Cuman syaratnya al-akru itu ketika menggunakan pistol penanang harus runcing, nggak boleh yang senjatanya itu dengan bentuk pelor bulat. Jadi harus runcing dia. Adapun pisau berarti harus tajam. Ketika kita menyayat bagian mana saja lalu dia mati, maka hukumnya halal. Maka ini pengkiasan dari hewan buruan. Karena al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah, yang tadinya zabah berubah kepada hewan buruan tergantung ada dan tidak adanya elat gitu. Di sini karena adanya elat, mana adanya elat? Karena ini sulit ditangani. Ketika sulit ditangani, maka hukumnya berubah menjadi hewan buruan. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita nunggu-nunggu ada hal yang bisa dirugikan terlebih dahulu. Artinya ketika memang kita melihat hewan itu stres, sulit ditangani, maka kita harus menggunakan metode yang saya tadi sampaikan, alam.
Jadi itu cara metode yang kita gunakan ketika ada di lapangan. Bagaimana pertanyaannya? Kalau seandainya hewan tersebut tidak stres, atau bahasa kitanya cuman berubah sikap aja, maka ini kita tunggu terlebih dahulu pandangan. Bagaimana caranya? Ya, ketika memang hewan itu berontak, maka kita lepas terlebih dahulu. Artinya jangan terlalu kita paksakan untuk menanganinya. Biasanya kita menggunakan hal seperti demikian. Karena hewan biasanya ketika memang dipaksakan, dia mulai terancam. Dan akhirnya bukannya membuat hewan tersebut tenang, yang jadi makin tangar, makin stres. Sepertinya seperti itu yang biasa kita alami. Karena hal-hal ini yang pernah kita alami, Pak Anang. Saya pernah punya hewan, jadi saya paksakan. Akhirnya saya seret-seret, Pak Anang. Karena saya saking paksain. Kan cara kita gitu ya, bagaimana kita pengen menakutkan hewan. Itu semua orang juga, Pak Bang Pilih. Mungkin dalam hati udah masa iya kita kalah sama hewan. Tapi terjadi apa, Pak Anang? Saya keseret-seret. Untungnya bawahnya itu tanah, jadi nggak terlalu sakit. Itu kita bagaimana cara pengen menaklukkan, tapi nggak bisa, Pak Anang. Akhirnya saya lepas aja tuh hewan. Saya lepas karena faktornya tempatnya itu memang tertutup. Bagaimana nanti kalau seandainya keadaannya itu di lapangan? Artinya kita ikat aja terlebih dahulu. Nanti biar dia tenang baru kita melakukan tindakan yang selanjutnya. Jadi seperti itu yang biasa kita lakukan. Karena memang kalau dipaksakan nanti pasti berabe. Dan kedua, ada hal yang kita perhatikan, meminimalisir kerumunan manusia. Itu memang dampak yang terpenting di dalam menangani hewan-hewan yang stres. Jadi semakin banyak orang, otomatis dia akan semakin stres. Jadi seperti itu. Kalau seandainya memang kita mampu menjinakkan, biasanya kami itu menggunakan air, karena kita taruh di di ember. Kalau dia nggak mau, berarti kita harus pendekatan yang lainnya. Jadi seperti itu terkait masalah teknik penyembelihan dan menangani hewan-hewan yang stres yang biasa kami alami. Seperti itu. Gimana, pernah ada pertanyaan lagi? Terkait yang urat yang putus tadi itu, menurut Mas Sapik itu memang 2 urat itu aja ya, hukum dan mati ya? Ya. Wajib lain enggak? Wajib lain enggak. Memang ini yang menjadi polemik. Cuman terkait masalah hukum dan mati ini kan merupakan satu penetapan hukum di dalam madzhab Imam Syafi'i, yang mana di dalam istinbatnya itu melalui proses yang begitu panjang. Ya, tidak boleh satu mazhab ditentang oleh mazhab lain terkait masalah istinbat hukumnya. Bahkan di dalam kitab Jam'ul Jawami, la yunqadu bil ijtihad. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Tidak boleh ijtihad itu dibantah dengan ijtihad lain. Jadi seperti demikian. Adapun terkait kenapa Imam Syafi'i hanya merumuskan yang rukun itu hanya 2, yakni kulkum dan mati. Karena di dalam kitab Al-I'timad itu ada ungkapan, di dalam kitab Muhadzab ada ungkapan waruhu la tabqi ma'aqati. Itu memang nggak bakal tersisa bersamaan terputusnya kedua saluran tersebut, yakni hulukum dan mati. Artinya bakal mati. Cuman ketika wadajain tidak terputus, maka ini yang membuat lama matinya. Karena elatnya, alasannya kenapa wadajain atau yang kita sebut dengan arteri ini harus terputus, alasannya karena supaya cepat matinya penanam. Elatnya adalah kenapa wadajain harus terputus, supaya cepat keluarnya ruh, bahasanya seperti itu. Asro'a, bahasanya asro'a, biar supaya cepat likhuruji ruhi, agar supaya cepat keluarnya ruh. Maka di dalam kitab Qutul Habib dikatakan bahwasanya tetap semua penyembelihan di dalam madzhab Imam Syafi'i sempurnanya penyembelihan akmalu, bahasanya akmalu arba'u aqta asya. Jadi sempurnanya penyembelihan itu harus memutuskan 4 saluran yang tadi disebutkan, yakni hukum, mati, dan wadajain, kedua saluran arteri. Maka ini tetap adalah salah satu penyempurnaan penyembelihan, harus memutuskan 4 saluran tersebut. Artinya tidak menafikan dalam madzhab Imam Syafi'i. Tapi batasan hukum dan mati ini merupakan rukun. Artinya ketika hukum dan mati sudah terputus, sebenarnya sudah cukup. Tapi
Syafi'i demi kesempurnaan, maka wadajain pun harus terputus. Jadi tidak bisa dikatakan seperti ini. Berarti ada kekeliruan dong di dalam mazhab Imam Syafi'i, atau di dalam Imam Syafi'i tidak bisa. Karena memang yang tadi sudah disebutkan, Imam Syafi'i terkait ijtihadnya itu melalui proses. Artinya tidak bisa kita katakan seperti demikian. Karena memang kita tidak memiliki kapasitas terkait masalah menyalahkan Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Karena memang imam-imam terkait ijtihad itu memiliki alat atau memiliki alasan-alasan tertentu. Bagaimana yang kita sudah ketahui bersama terkait masalah istinbat hukumnya, maka kita harus menghormati satu dengan yang lainnya. Dan itu yang biasa terjadi di kalangan mazhab berbagai macam yang kita sebut dengan mazhabul arba'ah. Jadi seperti demikian. Ini terkait jalur sayatnya itu sebenarnya menurut Imam Mazhab itu yang mungkin belum ketahui ya, itu di atas jakun atau di bawah jakun itu, dan hukumnya bagaimana? Karena ini yang tadi kita sebutkan ini hukum, ini mati. Ini hukum, ini mati. Ini saluran nafas dan ini saluran makan dan minum. Wadahnya nih. Sebenarnya Pak Nanang, terkait wadahnya ini posisi sebenarnya ada di sini Pak Nanang. Kila di dalam kitab itu kila dikatakan posisi wadahnya itu ada di samping hukum. Ketika disayat dia akan melebar. Gitu. Ada juga keterangan kila di jalur mar'i. Memang yang masyhur ini terkait wadahnya ada di sini. Jalur makan. Ini jalur makan dan minum. Jadi yang elastis itu yang apa dia? Ya, gimana? Yang elastis, yang seperti selang Di sini. Kalau seperti selang ini, Sini, selang. hukum ya. Setelah selang di belakangnya pasti di belakangnya ada yang disebut dengan mar'i gitu. Cuman kompleksnya Imam Syafi'i karena posisi dekat sini, kenapa tidak? Makanya bahasanya cerdas Imam Syafi'i. Kenapa cukup dua ini saja? Karena biasanya ketika memutuskan ini akan ikut terputus. Karena posisinya pun di sini. tapi di atas atau di bawah jakun? Apanya tuh? Jalur sayat. Oh, kalau jalur sayatnya itu posisinya sebenarnya ada di bawah jakun. Itu yang disebut dengan metode dabah. Dabah itu sebenarnya posisinya di bawah jakun, jangan di atas jakun. Berapa jari dari bawah jakun? Oh, kalau terkait masalah Atau- hewan ruminansia biasanya itu untuk kambing 3 dan untuk sapi itu 4 atau 5. Untuk unggas biasanya 1. Sebenarnya itu metode untuk orang-orang yang baru belajar. Adapun kita yang udah biasanya memahami dengan cara kita rambah bagian zakunnya. Kalau di jakun pasti di bawah jakun posisi. Karena ketika kita rumuskan seperti ini, pasti ini jatuhnya di bawah jakun mana? Ya, rumusan itu memang yang tadi saya bilang udah merupakan satu penelitian. Jadi seperti itu. Lain halnya dengan tangan-tangan model Bang Pidi. Ya, dia makanya 3 kalau nggak perlu. Jadi udah ini udah masuk jadinya. Kalau tadi Ustaz hukumnya di jalur di atas jakun itu haram atau gimana? Enggak, terkait bagaimana kalau seandainya ya Atau gimana? untuk terkait apa sih namanya? Jalur sayat. Ya, jalur sayap bagaimana kalau sayapnya itu ada di atas jakun. Saya tidak pernah mendapati atau belum mendapati. Karena memang kalau seandainya ini posisi di atas jakun yang kita amati, ini sulit untuk ketemu hukum dan mati. Takutnya di atas jakun ini terdapat lidah dan tenggorokan. Jadi berpotensial itu ketika kita ada di atas jakun itu tidak memutuskan hukum dan mati. Yang ditakutkan seperti itu Pak Nanang. Makanya banyak orang yang di atas jakun itu biasanya tidak memutuskan hukum tapi memutuskan lidah. Biasa seperti itu. Makanya memang hal-hal itu yang perlu kita perhatikan. Dan jangan juga pas jakun ini nanti metode pemotongannya agak keras atau kita bahasa itu agak berat. Karena memang pas di tulang jakun, karena jakun itu ada tulangnya, maka otomatis ketika kita betulkan pisau dengan jakun itu akan keras dan akan berat ketika kita dorong atau menariknya. Jadi seperti itu benar. Berkaitan dengan hukumnya tadi gimana Ustaz? Hukumnya itu Di atas jakun. kalau seandainya di atas jakun terkait hukum sebenarnya saya tidak mendapatkan informasi ya. Karena kalau seandainya memang di atas jakun itu masih tersayat, terpotong, kulku dan mati, ini sah. Tapi kenapa tadi saya bilang berpotensial itu memutuskan lidah, karena memang ketika putusnya lidah itu otomatis hukum dan mati tidak putus, maka hukumnya bisa menjadi haram. Operasi rambu-rambunya itu ya. Ya, rambunya seperti itu. Maka kan metode dabah itu kenapa dinamakan dabah? Karena di dabah itu adalah bagian leher yang atas, cuman atasnya itu bukan bagian ujung. Jadi sebelum ujung ada yang disebut dengan apa di jakun.
di bawah jakun posisi itu yang disebut dengan metode tabah. Jadi tabah itu memang sudah ada apa sih namanya, kalau kita takran atau posisinya gitu. Beda halnya dengan nahar. Nahar pun ada posisi di bawah pangkal leher atau yang kita sebut dengan labah gitu. Jadi seperti itu, Pak Anang. Makanya ditanya apa gimana hukumnya kalau seandainya motong di atas jakun. Sebenarnya saya belum menemukan hal tersebut. Yang jadi pertanyaan sebenarnya bukannya hukum terkait motong, bagaimana dia ketika motong di atas jakun itu, apakah memutuskan hukum dan mari. Yang terlihat banyak kejadian orang yang motong di atas jakun itu biasanya lidahnya yang terpotong, bukan kulkum dan matinya itu yang bisa mengakibatkan berpotensial kepada keharaman, karena tujuannya memotong itu adalah memutuskan kulkum dan mar'i serta kedua yang disebutkan wadajain. Seperti itu benar. Makanya hukum ini belum kita bisa tentukan sebelum kita melakukan identifikasi terkait masalah putus dan tidaknya gitu. Hanya kalau kita melihat potongan berdiri lagi, sulit kita mengatakan ini haram atau halal sebelum kita melihat atau bisa mengkoreksi hal tersebut. Kayak kita pun yang nonton ketika melihat video posisi hewan yang berdiri, kita jangan langsung justifikasi ini hewan haram. Dan yang kita lakukan adalah kita mengoreksi terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Tapi kalau nanti sapinya berdiri lagi tidak sempurna ya, masih hidup, itu kira-kira tempat jalur menyembelihnya buka yang baru atau tetap yang lama? Ya, ini emang yang pernah kita dapati itu beneran. Memang ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Bagaimana ketika memang hewan itu sudah berdiri, sudah terangkat, bahkan kita pun si pemotong udah santai gitu ya berenangnya. Hal-hal tersebut yang kita lakukan adalah sebenarnya ketika memang hewan itu salurannya tidak terputus, maka yang kita lakukan adalah meneruskan saluran yang terputus, yang belum terputus tersebut. Jadi jangan kita melakukan penyayatan baru, karena penyayatan baru itu adalah tindakan yang kita sebut dengan ta'dzib, menyakiti hewan. Hukumnya haram gitu. Tindakannya karena melukai bagian yang baru pada hewan yang sudah terluka. Gitu. Berarti disarankan di tempat yang awal tadi ya? Di awal tadi. Jadi seperti itu, yang bagian belum terputus. Makanya sebenarnya kalau hewan berdiri lagi, maka kita bagaimana caranya harus merubuhkan kembali. Itu bagi orang yang belum mengkoreksi pemotongannya. Karena memang kalau seandainya tidak dirubuhkan, takutnya hukum dan matinya itu tidak terlihat, karena takutnya berdiri mati. Ini yang bisa menjadikan hewan tersebut menjadi haram dagingnya. Hanya ketika memang tadi kita belum bisa memastikan si pemotong hewan tersebut sudah terputus atau belum, lalu dia berdiri lagi, maka yang kita lakukan adalah kita merubuhkan kembali. Tujuan apa? Agar kita bisa melakukan penyayatan kembali bagi hukum dan mati yang belum terputus. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita diemin aja, kan kita belum bisa memastikan. Gitu. Kalau biasanya dia aja. Ya. Boleh ganti nggak? Boleh, mana? Kalau memang yang pertama itu tidak tidak mau melanjutkan, tidak mampu dan sebagainya, maka boleh. Hal ini kan bisa dikiaskan dengan hukumnya boleh ya? Boleh, hukumnya benar. Hal ini kan bisa kita kiaskan seperti pergantian pisau gitu. Dari Imam Mazhab juga sama, boleh ya? Kalau Imam Mazhab ini terkait masalah pergantian pisau itu kita belum. Pergantian orang yang karena kasus tadi kita tadi berdiri lagi, penyembeli yang pertama tadi enggan melanjutkan, antara sapinya. Ya. Kalau untuk Mazhabul Arba'ah kita belum dapat keterangannya, cuma dalam Mazhab Imam Syafi'i itu dibolehkan. Artinya emang kita belum mengetahui, tapi nanti saya bilang boleh. Ya, jadi kita sesuai konteks yang pernah kita baca dan kita pelajari seperti itu. Oke, itu aja dulu perbincangan kita pada malam hari ini sambil ngopi ya. Terima kasih banyak dulu atas ilmunya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan juga menjadi catatan amal jariah bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.